Tantangan koperasi sebagai entitas bisnis. Koperasi sebagai entitas bisnis. Koperasi adalah entitas bisnis yang dimiliki bersama. Dalam koperasi tak ada kepemilikan tunggal. Modal koperasi diperoleh secara swadaya atau boleh juga dari pihak ketiga. Perusahaan koperasi menekankan pada aspek benefit bukan profit. Karenanya, koperasi termasuk social enterprise atau perusahaan sosial, di mana bisnis digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadaan sosial yang lebih baik. Yang perlu diperhatikan, social enterprise beda dengan non-profit organization. Social enterprise adalah bisnis layaknya bisnis secara umum. Ada pula pemupukan profit di sana. Tapi profit yang didapat kembali diinvestasikan untuk kepentingan bersama sebagai perusahaan sosial. Maka, koperasi fokus pada masalah yang mendera anggota atau komunitas. Bisnis hanyalah alat untuk mengatasi masalah sosial yang digarap secara kolektif antar anggota, di mana setiap anggota urun modal atau tenaga untuk meraih kesejahteraan bersama. Jadi, perusahaan koperasi bekerja sesuai hukum ekonomi dan pola bisnis secara umum, tapi tetap berpijak pada prinsip koperasi. Perkembangan pengkoperasian di Indonesia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1940, ada 574 koperasi se-Indonesia bergerak di pedesaan yang melayani simpan pinjam. Dan pada tahun 1942, pemerintah Jepang mencabut UU Nomor 23 dan menggantikan dengan Kumini, yaitu koperasi model Jepang. Setelah kemerdekaan pada tanggal 12 Juli 1947, Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta sebagai salah satu seorang founding father Republik Indonesia berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Perkembangan data saat ini. Perkembangan koperasi sampai akhir tahun 2014 menurut UKM dan Kementerian Koperasi, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 209,488 unit dengan jumlah anggota sebanyak 36.443.953 orang. Dari jumlah koperasi tersebut, koperasi yang aktif menjalankan roda organisasi sebanyak 147,249 unit. Adapun volume usaha atau omset dari hasil transaksi usaha anggota mencapai 189,858 triliun rupiah dan mampu membukukan SHU sebesar 14,898 triliun rupiah. Tantangan dan peluang koperasi Indonesia. Tantangan koperasi dengan adanya globalisasi MEA, hilangnya pasar produk ekspor, semakin banyaknya produk impor di pasaran dalam negeri, masuknya SDM dari negara lain. Peluang koperasi di era globalisasi. Peluang koperasi untuk tetap berperan dalam peraturan perekonomian nasional dan internasional terbuka lebar asal koperasi dapat berbenah diri menjadi salah satu pelaku ekonomi atau badan usaha yang kompetitif dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Antisipatif terhadap tantangan koperasi di era globalisasi. Di sini terdapat 3 langkah antisipatif. Yang pertama adalah harus dapat merestrukturisasi hambatan internal dengan mengkikis habis segala konflik yang ada. Yang kedua, pembenahan manajerial. Manajemen koperasi di masa datang menghendaki pengarahan fokus terhadap pasar, sistem pencatatan uang. Kemudian yang ketiga adalah strategi integrasi keluar dan ke dalam. Dalam integrasi keluar, dibutuhkan kerjasama terspesialisasi ke dalam. Koperasi dituntut untuk menempatkan anggotanya sebagai pelaku aktif. Kemudian, yang selanjutnya adalah koperasi mengalami ketertinggalan dibandingkan BUMN dan BUMS. Koperasi memiliki kedudukan sebagai sokong guru perekonomian nasional. Akan tetapi, ketika kita melihat keadaan faktual di lapangan, koperasi kalah saing atau tertinggal dengan 2 sektor lainnya. Perekonomian Indonesia didominasi oleh BUMS dan BUMN.
Apakah masalah yang menjadi faktor penghambat ketertinggalan koperasi dibandingkan BUMN dan BUMS? Beberapa di antaranya adalah koperasi sulit berkembang di Indonesia dapat disebabkan karena modal terbatas. Kemudian kurang cakapnya pengurus, kemudian kurangnya partisipasi masyarakat, kemudian kalah saing dari strategi dibandingkan BUMN dan BUMS, dan yang terakhir adalah banyaknya modal asing yang masuk ke Indonesia sehingga BUMS dan pihak asing lebih mendominasi pasar. Mengenai perbedaan BUMN, BUMS, dan koperasi. Yang pertama, mengenai BUMN. Modal BUMN diperoleh dari negara. Tujuan dari BUMN sendiri adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, keuntungan yang dihasilkan BUMN sebagian akan masuk ke dalam kas negara. Yang keempat, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Kementerian BUMN. Selanjutnya, BUMS. Nah, untuk BUMS, modal diperoleh dari individu atau kelompok masyarakat. Tujuan dari BUMS sendiri adalah untuk mencapai laba sebesar-besarnya dan untuk kepentingan kesejahteraan pemiliknya sendiri. Yang ketiga, keuntungan usaha dibagi dengan pemilik perusahaan. Yang terakhir, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik. Selanjutnya, poin terakhir yaitu koperasi. Modal yang diperoleh koperasi berasal dari anggota. Sedangkan untuk tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, keuntungan usaha dari koperasi dibagi dengan seluruh anggota koperasi tersebut. Terakhir, kekuasaan tertinggi dipegang oleh anggota itu sendiri. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.